Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini semua kita memahami bahwa kita sedang berada pada satu musibah yang disebut pandemi COVID-19. Nah, pada akhir-akhir ini, tepatnya sejak April sampai dengan hari ini, penambahan atau peningkatan kasus COVID-19 ini sangat mengkhawatirkan kita semua. Ya, lebih-lebih ketika pasca Lebaran, peningkatan angka kasus ini sangat memprihatinkan kita semua apabila kita lihat informasi dari media massa, koran, dan juga laporan daripada Satgas COVID-19, angkanya cenderung terus meningkat. Nah, hari ini kita membaca Serambi, sepertinya angka kasus COVID di Aceh sudah mendekati angka 5 ribuan. Tepatnya ada 4.901. Ini mengindikasikan bahwa memang peningkatan kasus COVID terus saja meningkat. Dan apabila kita pahami, tidak lama lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Dan kita paham bahwa di Aceh perayaan Hari Raya Idul Adha ini bisa melebihi perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dan ini tentu saja berpotensi untuk terjadinya lonjakan lagi dari kasus COVID-19. Kemudian diketahui bahwa peningkatan kasus COVID-19 ini adalah secara regional dan terdeteksi bahwa inilah merupakan varian baru dari virus COVID-19 atau diketahui sebagai varian baru dari SARS-CoV-2. Dan terjadi di Aceh dan ditengarai oleh teman-teman dari ID bahwa inilah merupakan telah terjadi transmisi di Provinsi Aceh. Ya. Informasi berikutnya adalah kita ketahui bahwa kecepatan mutasi daripada virus ini sendiri adalah berbanding lurus dengan kecepatan penularan dari orang per orang. Nah, ini bermakna bahwa semakin cepat penularan dari satu orang ke orang yang lain, maka mutasi virus ini semakin cepat. Nah, tentu saja bisa dipahami bahwa apabila yang terjadi akan menimbulkan masalah besar bagi kita semua. Bukan saja masalah preventif, kuratif, tetapi justru bisa menimbulkan lebih luas lagi adalah masalah sosial ekonomi masyarakat. Pengalaman kita selama 1 tahun berada pada pandemi, selama 1 tahun kita berada pada masa pandemi ini, maka dikatakan oleh ID Banda Aceh bahwa ini akan memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencegah lajunya percepatan peningkatan kasus ini. Nah, apabila peningkatan kasus ini terus saja berjalan tanpa diantisipasi dengan baik atau dengan serius oleh kita semua, bukan saja oleh dinas kesehatan, orang-orang kesehatan, tapi seluruh masyarakat, maka bisa berpotensi terjadinya apa yang kita kenal dengan tsunami COVID-19, seperti yang terjadi di India. Ikatan Dokter Anak Indonesia Aceh mengatakan bahwa 4% daripada anak-anak itulah berumur di bawah 18 tahun. Dan anak-anak ini adalah merupakan bahagian daripada keluarga yang mempunyai ciri yaitu aktivitas tinggi, imunisasinya tinggi, dan tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Yang bisa saja ini menjadikan satu hal yang kita khawatirkan bisa menyebarkan virus COVID-19 ini karena mereka itu tergolong kepada OTG atau orang tidak bergejala. Nah, ini satu hal. Dan dari keadaan-keadaan di atas,
pemerintah Aceh kelihatannya telah mengambil langkah-langkah, yaitu dengan mengeluarkan instruksi gubernur nomor 7 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro, dan diharapkan bahwa kampung-kampung akan mempunyai satu posko untuk mendeteksi peningkatan kasus COVID ini. Dan selain pada Irgub, Gubernur telah juga mengeluarkan yaitu yang dikenal dengan edaran nomor 449 yang itu memberikan meminta pembatasan yang berisi tentang pembatasan tatap muka bagi pemerintah Aceh. Berdasarkan perkembangan kasus COVID-19 ini, maka kami dari MPA merasa terpanggil dan berkewajiban untuk ikut berperan di dalam mengingatkan kita semua bagaimana sebenarnya akibat daripada COVID yang semakin meningkat ini, terutama sekali bagi generasi muda, dalam hal ini adalah anak-anak sekolah atau peserta didik yang berada di sekolah-sekolah atau di semua satuan pendidikan yang ada di Aceh. Adapun yang ingin kami sampaikan merupakan hal yang kami pandang adalah sangat penting untuk ikut mencegah atau mengurangi, bahkan menghambat lajunya peningkatan kasus COVID ini. Pertama adalah mengingatkan masyarakat dan kita semua, termasuk ASN, untuk mentaati pergub dan menjalankan pergub tersebut secara disiplin. Mudah-mudahan ini adalah satu langkah yang bisa kita ambil untuk mencegah lajunya peningkatan kasus COVID di Aceh. Yang kedua, sejalan dengan pergub atau ingub tersebut, maksud saya instruksi gubernur ya, instruksi gubernur tersebut, MPA meminta agar kegiatan pembelajaran offline atau tatap muka dihentikan untuk sementara waktu, menunggu evaluasi secara seksama dari Satgas COVID. Dan ini berkaitan dengan apabila kita akan membuka sekolah, harus berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Satgas COVID-19. Yang ketiga, mengurangi bahkan bila mungkin menghentikan aktivitas atau kegiatan anak-anak sekolah di luar rumah dan di luar sekolah. Dan tentu untuk hal ini kita meminta partisipasi dan bantuan secara khusus dari keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah kegiatan anak muda ini, karena sebagaimana tadi dijelaskan inilah merupakan OTG yang sangat bisa menyebarkan atau meningkatkan kasus COVID-19 ke depan. Yang keempat adalah MPA menghimbau atau meminta agar ada jaminan tersedianya sarana atau prasarana internet dan pembiayaan program-program pendidikan online baik oleh pemerintah maupun oleh BUMN yang terkait. Yang kelima adalah khusus barangkali untuk sekolah-sekolah yang menerapkan sistem boarding school. Nah, untuk ini dihimbau atau diharapkan agar boarding school betul-betul melakukan isolasi ketat untuk untuk mencegah adanya
pengaruh dari luar. Dan satu lagi, kita harapkan boarding school ini secara periodik atau secara terreguler melakukan tes bagi siswa, guru, dan tenaga pendidikan yang ada di boarding school tersebut. Barangkali itu hal-hal yang menurut kami perlu kita perhatikan bersama, oleh karena ini bukanlah merupakan tugas sesuatu lembaga, seseorang atau segolongan, tapi adalah merupakan tugas atau kewajiban kita semua untuk menjaga keselamatan daripada anak-anak muda yang merupakan generasi yang akan datang, yang tentunya inilah merupakan beban atau tanggung jawab kita semua untuk mencegah mereka itu tertular oleh COVID. Selalu melaksanakan atau melakukan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak, selalu menjaga jarak. Dan yang keempat, ini sudah bertambah, bukan 3 saja, sekarang sudah 6. Yang keempat adalah menghindari kerumunan atau keramaian. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Kita dianjurkan tidak melakukan mobilitas yang banyak. Yang keenam adalah menjaga pola makan yang sehat dan dengan istirahat yang cukup. Saya kira itu kita tidak bisa lepas dari protokol kesehatan ini untuk masing-masing kita, baik di sekolah, di luar sekolah, dan di rumah. Dan sekarang dalam hal itu barangkali pemerintah Aceh sudah tegas sekali untuk mengontrol pelaksanaan protokol kesehatan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan saya kira kita tetap melaksanakan protokol kesehatan karena inilah yang satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk menghindari lajunya pertambahan atau peningkatan kasus COVID di Aceh. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.